Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah soal uji kom untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga tahun 2025. Untuk jenis soal spreadsheet ya. Jadi di sini saya sudah ada sebuah soal spreadsheet. Untuk pembahasan hal ini adalah nomor 3 ya, yaitu tentang laporan pendapatan karyawan PT Maju Terus ya. Oke, langsung saja pembahasannya. Ini kita coba ketikkan dulu data-datanya seperti yang ada di dalam soal ya. Jadi supaya langsung kita bahas di sini, kebetulan saya sudah punya datanya ya. Jadi tinggal kopas terlebih dahulu, dan bagaimana cara mengerjakannya kita langsung saja buka di Microsoft Excel ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita sesuaikan dulu tabelnya karena hasil kopas dirapihkan agar kita bisa menyelesaikannya dengan enaknya di sini. Oke, sini kurang lebih sudah seperti ini ya tampilannya, udah diketik datanya, jadi tinggal kita bahas dan selesaikan soalnya di sini. Oke. Untuk soal laporan pendapatan karyawan pemasaran PT Maju Terus itu kita akan mencari gaji pokok, kemudian ada tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan masa kerja, pendapatan kotor, dan potongan pajak, dan yang terakhir adalah pendapatan bersih. Di bawahnya ada total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Nah, untuk menyelesaikannya di sini ada keterangan ataupun langkah-langkahnya ya di sini. Yang pertama, kalau kita ingin mencari gaji pokok itu ya, di sini aturannya adalah gaji pokok ini diisi dengan fungsi logika, di mana jika masa kerja kurang dari 5 tahun itu maka gajinya 3 juta. Jika masa kerja kurangnya dari sama dengan ya 5, maka gaji pokoknya itu 5 juta ya. Oke, saya cek dulu. Lebih dari ya. Ini simbolnya lebih dari sama dengan ya. Lebih dari ya ini. Oke. Oke. Diedit dulu ini ya, karena kesalahan pengetikan ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba gaji pokok kita hitung ya. Jadi diawali dengan sama dengan, karena di sini menggunakan logika, di sini ada rumus logika itu adalah if ya. If kurung buka, logical testnya itu ini ya. Jika masa kerja ini masa kerja ya, kita pilih kurang dari gaji pokoknya itu 3 juta, maka kurang dari 5 itu 3 juta, lebih itu 5 juta. Oke, jadi simbolnya bisa pilih salah satu, bisa berdasarkan yang atas ataupun yang bawah ini ya. Kalau misalkan pilih yang, contohnya saya akan coba yang ini ya, yang bawah, maka simbolnya kurang lebih seperti ini ya, 5 ya, maka gajinya itu 5 juta. Oke. Dan F nya itu 3 juta, berarti di bawah 5 tahun. Oke, kurang lebih rumusnya seperti ini. Oke, jadi setelah ini kita tinggal tarik ke bawah, maka kita bisa lihat hasilnya. Yang di bawah itu ini ya, ada 2, yang 4 dan yang 3. Di sini gajinya 3 juta. Oke, selanjutnya kita pilih dulu format keuangan agar terlihat bagus ya. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu 15% dari gaji pokok. Nah, jadi kita tinggal tuliskan saja 15% dikali gaji pokok. Gaji pokok itu adalah yang ini ya. Tinggal di enter, maka tunjangan jabatannya kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu 2% dari gaji pokok. Berarti kita tinggal menggunakan sama dengan 2% dikali gaji pokok. Oke, jadi tinggal seperti ini ya cara mengerjakannya. Kemudian untuk tunjangan kesehatan itu ada 3% ya, berarti 3% kali gaji pokok ya. Kemudian ada yang terakhir, ada tunjangan masa kerja, itu 20% dari gaji pokok.
dikali gaji pokok. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan kotor, itu dari jumlah penerimaan. Berarti kita tinggal jumlahkan saja yang gaji pokok sama tunjangan. Berarti bisa kita jumlahkan dengan sum dari sini ke sini berarti. Oke. Kemudian potongan pajak itu 10% dari pendapatan kotor. 10% dikali pendapatan kotor. Pendapatan kotor ya. Oke. Dan gaji bersih itu adalah pendapatan kotor kurangi pajak. Pendapatan kotor kurangi pajak. Oke. Seperti ini. Oke. Dan untuk di sini ada total. Total ini dimulai dari tunjangan jabatan ya, tidak dari gaji pokok. Berarti kita tinggal rumus total itu bisa pakai sum ya. Kemudian nilai rata-rata berarti average ya. Ada nilai tertinggi, kemudian ada nilai terendah ya. Oke, selanjutnya ini tinggal bisa ditarik ke samping ya, untuk mengisi rumus yang lainnya, untuk tunjangan yang lainnya. Oke. Oke. Dan semua tabelnya sudah terisi dengan baik ya. Oke, mungkin itu saja bagaimana cara untuk menyelesaikan soal spreadsheet untuk uji kom jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk soal spreadsheet ini nomor 3 ya, pakai 3 juga ya, tentang laporan pendapatan karyawan pemesanan. Jika ada yang bertanya silakan bisa berkomentar ya di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.